Awal kisah 50 tahun yang lalu kita diperlihatkanlah seorang bocil yang sedang melakukan baku tembak untuk bisa melakukan pemburuan. Alangkah terkejutnya, yang diburu adalah bukanlah hewan tetapi manusia. Memang benar-benar orang yang biadab. Ya, kembali kepada masa sekarang, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Harper. Dia adalah seorang konstruksi bangunan yang mempunyai pemborongan tanah di seluruh dunia untuk bisa mendapatkan kekayaan. Dan mereka sekarang sedang melakukan seminar kecil-kecilan untuk bisa meraih seluruh masyarakat supaya bisa membeli tanahnya. Akan tetapi semuanya gagal karena tanah terlalu mahal. Daripada pusing mikirin tanah yang tidak terjual terlalu, di sana si Harper ketemu dengan seorang wanita yang bernama Brooke. Dia adalah seorang bondon yang memberikan hadiah kepada si Harper salah satu selingkuhan yang menjadi orang terbaiknya. Kemudian mereka berdua akan melakukan liburan ke tengah hutan untuk adu gabret. Perjalanan telah dimulai. Mereka berdua berniat untuk melakukan senang-senang di tengah ruyuk. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka akan mampir terlebih dahulu ke Pertamina untuk bisa mengisi bahan bakar. Di sana mereka pun tanpa menyadari ada seseorang yang telah membuntutinya di sisi jalan karena melihat bodi Brooke yang bahenol seperti gitar Spanyol. Nah, mereka berdua pun berniat untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Di sisi lain ada si Sheriff yang baru saja keluar dari Indomaret yang sedang ngopi untuk bisa melakukan operasi. Maka mereka berdua pun langsung melakukan perjalanan. Setelah beberapa lama kemudian, di tengah-tengah jalan, maka Harper pun mengatakan kita akan datang ke sisi pedesaan saja supaya suasana lebih hening. Akan tetapi mereka berdua langsung dibuntuti oleh seorang aki-aki dan langsung menyalipnya. Tiba-tiba saja polisi datang dan langsung menghadang. Singkat waktu, polisi tersebut langsung memberhentikan mobilnya Harper untuk bisa memberikan keterangan, termasuk juga banyak sekali kesalahan yang telah diberikan. Tentunya kecepatannya sangat tinggi, maka polisi tersebut meminta kepada Harper bersama si Brooke untuk keluar dari mobil dan akan memeriksanya. Anjir, apa yang terjadi di jalanan yang sepi? Di sana polisi tersebut ternyata mereka telah sekongkol bersama preman yang ada di sekitar untuk bisa melakukan keterangan. Tentunya preman tersebut adalah orang-orang yang telah menguntit di pom bensin tadi. Dan tentunya mereka berdua langsung dipaksa untuk menaiki mobil dan mengikutinya ke suatu tempat. Singkat waktu, mereka berdua, Harper bersama Brooke, yang telah dibawa oleh polisi gadungan untuk bisa mendapatkan keterangan, tentunya dengan keadaan diborgol. Nah, mereka berdua pun dipaksa untuk keluar dari mobil dan memasuki dermaga akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, tentunya menggunakan perahu yang telah disediakan oleh mereka semua. Membingungkan sekali, mereka semua tampak benar-benar apa yang terjadi. Nah, mereka pun dibawa ke suatu tempat menggunakan perahu yang telah disediakan oleh mereka. Tentunya perasaan ya sudah tidak enak. Apa yang akan mereka lakukan dengan pacar yang sangat bahenol? Singkat waktu, berjam-jam perjalanan, mereka semuanya dalam perahu dan langsung ditodongkan senjata datang ke suatu pulau yang terpencil di mana tidak ada kehidupan selain mereka semuanya yang datang ke sini. Tentunya Harper bersama Brooke ya kebingungan apa yang terjadi. Maka kemudian mereka berdua berbincang-bincang, ini semuanya hanyalah sandiwara saja. Lalu kemudian si Harper pun mengatakan kepada si orang yang ada di sana yang bernama TJ. Dia adalah si kakek, mengatakan berapa yang kamu inginkan, ratusan juta atau miliar, tetapi tidak diterima.
Tegas sekali Bruke langsung mengancam kepada polisi tersebut dan menancapkan pisau di tangannya. Akan tetapi mereka semuanya sudah melakukan persiapan dengan senjata yang telah dikenakannya. Nah, mereka pun benar-benar sangatlah peduli apa yang dia lakukan. Tentunya mereka semua telah diculik. Tidak lama kemudian malam pun telah tiba. Mereka semua langsung disekap di suatu gudang yang sangat dingin, termasuk juga gelap dan keadaan yang sangat hujan. Tentunya Harper pun marah besar kepada Bruke yang telah membawanya ke suatu tempat. Kenapa tidak jalan kota saja? Nah, maka jalan pedesaan. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan, maka si Harper pun langsung dibawa oleh laki-laki bejat tersebut. Lalu kemudian setelah Bruke dibawa oleh para laki-laki itu dan langsung diberikan minuman alkohol untuk bisa menenangkan akal dan pikiran, terutama mereka pun langsung melakukan perbincangan terhadap apa yang dia inginkan. Tentunya mereka semuanya ingin melakukan senang-senang bersama Bruke, apalagi dengan body sex toy seperti gitar Semanyol. Maka langsung dimulai. Kemudian keesokan harinya mereka semua langsung melakukan persiapan dengan senjata yang sangat lengkap. Entah apa yang akan mereka lakukan. Lalu kemudian dengan senjata tersebut langsunglah dibawa Bruke bersama Harper dengan keadaan yang sudah disiapkan. Akan tetapi mereka semua baru merasakan dan apa yang akan mereka lakukan. Ternyata mereka semua adalah pemburu, tetapi pemburunya bukan pemburu binatang, tetapi mereka akan buru adalah manusia seperti kocar-kacir. Oh, bagaikan bagong yang sedang diburu oleh manusia, Harper bersama Bruke pun langsung ngabret untuk bisa menjauh dari mereka karena mereka telah mendapatkan senjata yang sangat lengkap untuk melakukan pemburuan. Seolah-olah pemburuan tersebut hanyalah untuk mendapatkan kesenangan adrenalin saja untuk bisa bersenang-senang bersama mereka. Akan tetapi di tengah-tengah mereka sedang berlari, tiba-tiba si Bruke malah terjatuh. Ya, dalam keadaan yang sangat genting, maka Harper mengatakan kepada Bruke untuk tabah saja, kita semua harus keluar dari pulau ini selagi bisa berlari. Tentunya mereka semua para pemburu tidak akan membiarkan kedua orang ini akan keluar dari pulau, apalagi perairan di mana-mana dan pulau ini terpencil tanpa sinyal radio, handphone, apalagi game online. Oh, gila sekali para pemburu tersebut. Mereka sudah melakukan persiapan dan terus aprak-aprakan ke arah susukan untuk bisa mendapatkan kesenangan. Tentunya mereka pun akan memburu kedua orang ini untuk mendapatkan kesenangan. Nah, di sanalah mereka semua langsung bersiap-siap. Sial sekali, kenapa si Harper ini malah tertembak di tangannya? Akan tetapi mereka semua mendapatkan salah satu senjata dari para pemburu untuk bisa melakukan perlawanan. Akan tetapi para pemburu tersebut akan benar-benar mereka semua akan melakukan hal yang tak terduga, dan si Harper pun langsung ditemui oleh si Bruke untuk bisa mendapatkan kesakitannya karena kedua orang ini ternyata si Bebek yang telah tertembak di tangannya. Kemudian si Bruke pun memberikan obat dari Jigong yang akan diberikan kepada si Harper. Tentunya mereka berdua langsung ditemukan oleh para pemburu, maka si Harper pun menyuruh Bruke untuk lari. Oh my god, ternyata si Harper telah tertembak di dadanya. Tentunya akan menjadi kematian bagi mereka. Orang-orang biadab ini ternyata mereka akan mengupload ke sosial media untuk bisa mendapatkan pulse yang sangat hebat. Di sanalah mereka akan langsung menghabisi untuk bisa mendapatkan euforia yang sangat mendalam.
Anjir, sadis sekali. Mereka semua langsung menghajarnya tanpa ampun. Singkat waktu ketika mereka semuanya sudah berlari, tentunya si Brooke pun langsung mendatangi Harper yang sudah keadaan babak belur, dipenuhi oleh peluru. Kemudian benar-benar hari ini dia seorang diri. Ketika ngodok cangcut, di sana ada sebatang kompas yang akan diberikan dan mengambil senjata yang tergeletak. Mereka pun telah menemukan Brooke dan menembak salah satu lengan kanannya untuk bisa memburunya kembali. Akan tetapi mereka semuanya telah kehilangan jejak karena Brooke kabur dari tempat ini. Mereka pun terus mencari-cari untuk bisa mendapatkan jejak yang terjadi. Lalu kemudian kembali lagi kepada Brooke yang datang ke pohon-pohon ranting dan menemukan sebuah liontin. Akan tetapi ketika akan diambil, lalu tiba-tiba edas, ternyata mereka semua adalah orang-orang yang terdahulu yang telah dijebak ke tempat ini dan sudah menjadi tengkorak. Ketika dibuka ternyata ada dua foto anaknya mungkin saja yang telah mereka tinggalkan di suatu tempat. Brooke berkata, sayalah yang akan memburu mereka semuanya. Lalu kemudian Brooke pun gegas melihat semua pemburu itu telah mendekatinya. Untung saja Brooke tidak ketahuan oleh mereka dan langsung bersembunyi di belakang ruyuk supaya tidak ditembak oleh para pemburu yang sangat biadab ini. Singkat waktu ketika Brooke kabur dari mereka semuanya, ternyata Brooke datang ke pondok kembali untuk bisa mengendap-endap dan akan mengambil sesuatu yang akan bisa dimanfaatkan. Tentunya ketika datang ke tempat itu tidak ada siapapun dan langsung mengambil P3K untuk bisa mengobati lengannya yang telah terkena tembakan. Lalu kemudian Brooke pun mengambil sebuah halo-halo atau hoki-toki untuk bisa menghubungi seseorang. Sial sekali, ternyata hoki-toki tersebut tersambung kepada para pemburu. Tentunya Brooke tidak mengetahuinya. Lalu kemudian para pemburu tersebut pun langsung datang ke pondok untuk bisa mengetahui keadaan dari si Brooke. Tetapi mereka semuanya ketika dilihat di dalam pondok tersebut, untung saja Brooke telah berada di tempat yang lain. Lalu kemudian di sisi lain Brooke pun langsung mempersiapkan senjata termasuk juga amunisi yang telah diambil dari pondok untuk bisa melakukan persiapan dan perlawanan. Di sanalah mereka semuanya, para pemburu tersebut langsung keluar lagi untuk bisa memburu si Brooke, dan mereka semua sudah melakukan persiapan karena tentunya ini adalah bukan pemburuan yang biasa dan ternyata si pemburu tersebut telah mengambil resiko yang sangat mendalam. Ketika itu maka para pemburu tersebut telah mengetahui jejak dari si Brooke dan ketika itu mereka pun langsung bergegas untuk bisa mengejar Brooke ke tempat yang telah mereka lakukan. Setelah Brooke menembakkan sinyal SOS, tentunya Brooke pun langsung bersiap-siap untuk bisa menghadang mereka semua supaya lebih mendekat, dan ternyata mereka semua terkena jebakan dari Brooke. Lalu tiba-tiba modar si anjir. Di sana salah satu mereka telah ditembak oleh Brooke dan ternyata mereka pun langsung membawa salah satu dari orang-orang para tersebut dan langsung membawanya ke pondok. Akan tetapi karena peluru yang sudah menancap di tubuhnya sangatlah banyak, tentunya mereka pun mengatakan bahwa ini tidak akan selamat dan dokter tidak ada, puskesmas apalagi bidan yang ada di sini tidak ada, hanyalah mereka yang ada di pulau ini. Lalu kemudian mereka pun langsung memutuskan untuk benar-benar mengakhirinya dan langsung kembali kepada pemburuan. Di sanalah kita akan diperlihatkanlah Brooke yang terus berjalan untuk bisa memenuhi keadaan karena mereka semuanya pantinya akan datang untuk memburu dengan persiapan yang super ketat karena mereka semua akan melakukan pemburuan yang bukan asli dengan pemburu. Tentunya Harper pun telah datang. Lalu tiba-tiba
Ya, edan sekali, semakin kali semakin brutal. Bruke menembak salah satu dari mereka, langsung modar di tempat. Tentunya yang tersisa hanyalah si kakek-kakek yang bernama si TJ ini. Nah, di sanalah si kakek tersebut benar-benar kehabisan kesabarannya untuk bisa menghabisi mereka semuanya. Ketika datang ke pondok, salah satu dari temannya pun sudah setengah mati akan sekarat. Nah, daripada menderita, maka si TJ pun langsung mengakhiri penderitanya dengan ditembak. Setelah itu maka TJ pun langsung melakukan siap-siap dengan melakukan senjata rahasia. Nah, singkat waktu maka diperlihatkanlah di sana Bruke yang sedang nongkrong tiba-tiba saja langsung dibom atom. Oh, meledak. Di sana si Bruke pun terhanyut di bawah danau. Kemudian si TJ ini yang tersisa dari para pemburu dan langsung mengamankan teman-temannya. Lalu kemudian mengambil sebuah kotak dan kotak tersebut berisi dinamit untuk bisa meledakkan tempat ini supaya tidak ada jejak. Di sanalah 50 tahun yang lalu mengetahui bahwa dan langsung menyesalinya terhadap apa yang dia perbuat. Akan tetapi ketika berbalik ada seseorang yang datang. Siapa lagi kalau bukan Bruke. Lalu tiba-tiba memang edan sekali, pondok tersebut langsung diledakkan oleh Bruke. Maka kali ini Bruke tinggal sendirian. Nah, langsung saja tiba-tiba ada seseorang yang datang. Setelah menguburkan si bebek dengan batu, di sana Bruke mendengar ada seseorang yang datang menggunakan perahu. Tentunya orang yang telah mengantarkan ke tempat ini. Maka orang tersebut langsung saja dihajar oleh Bruke. Anjir, langsung modar. Di sanalah si Bruke pun langsung berenang untuk menuju perahu tersebut dan akan mengambil alih. Maka film pun tamat.